mengingatkan kepada para dewan yang terhormat di sini, kepada pemerintah juga bahwasanya gerakan mahasiswa ini lahir dari keresahan yang organik. Lahir dari satu keresahan yang organik dan dari kajian-kajian akademis. Sehingga mungkin saya sangat terganggu ketika dikatakan gerakan ini ditunggangi lah, gerakan ini ingin menjatuhkan dan sebagainya. Perintah Allah. Jangan lupa besok datang untuk tepung istana negara. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ini jangan lupakan doa kita kepada Allah. Karena tidak ada kekuatan di bawah Allah. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya umat Islam di bawah Allah. Pernyataan sikap ini kami sampaikan agar menjadi peringatan bagi rezim dan perhatian bagi segenap rakyat Indonesia. Silakan gunakan untuk kepentingan bangsa kita. Nah, harapan saya untuk pemerintah ya tidak perlu arogans ya, tidak perlu saya punya kekuasaan, awas saya lakukan sesuatu nanti. Begitu harusnya. BIN intelijen tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Polisi itu malah mengayomi rakyat. Dari RUU ini isinya cuma dua hal. Ya memang isinya adalah manjakan investor, manjakan investasi. Konsekuensinya apa? Dua. Satu, tekan upah buruh. Dua, rusak lingkungan. Menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Tidak bisa serta-merta kita mengkonsolidasikan suatu bentuk bahwa gerakan ini hanya diwakili oleh satu pihak. Tidak, tapi bahkan ketika kami mengadakan konsolidasi di situ bisa sampai 20 sampai 30 pihak berbeda. Gabungan aliansi yang mayoritas berbasis agama pada Selasa 13 Oktober memastikan akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, PA 212 dan puluhan ormas yang lainnya. Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 Oktober mendatang. Gabungan aliansi menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI. Sementara di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00. Sebelumnya, Front Pembela Islam, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Mengamati perkembangan politik, hukum yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang. Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang zalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat telah dikorbankan, masa dan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara itu, dalam siaran persnya, aliansi menyatakan mendukung aksi buruh, mahasiswa, dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. Kemudian, aliansi menasihati dan meminta pemerintah beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri. Mereka juga menyerukan untuk segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Selain itu, FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan HRS Center juga mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki.
mendesak segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Aksi penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja masih berlanjut. Giliran Front Pembela Islam, GNPF, PA212, dan puluhan ormas akan gelar aksi besar tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Negara. Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan rakyat dan faham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat Cina dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman pandemi COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Seiring dengan itu, rezim mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang kini telah disahkan menjadi undang-undang. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh. Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggara negara di bawah kepemimpinan yang zalim yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Alhamdulillah, sidang terakhir Habib Bahar dengan keputusan yang alhamdulillah Alhamdulillah, bagi kita. sidang terakhir dengan keputusan yang alhamdulillah memuaskan bagi kita. Hakim memenangkan seluruh gugatan kita dan insya Allah apa yang kita capai ini adalah berkat doa seluruh umat. Hakim memenangkan seluruh gugatan kita. Dan insya Allah apa yang kita capai ini adalah berkat doa seluruh umat. Amin. Berkat doa seluruh pencinta Habib Bahar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini membuktikan bahwa memang Habib Bahar itu dikriminalisasi oleh rezim ini. Jangan lupa besok datang untuk tepung Istana Negara. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.